yang menjadi wahyu pertama turun. Kita sudah sampai di pembahasan tentang proses turunnya wahyu pertama. Kita juga sudah menyampaikan tentang mukadimah atau pendahuluan yang didapatkan oleh Rasulullah Muhammad SAW sebelum beliau menerima wahyu pertama ini, 5 ayat pertama dari surah Iqra, bagaimana setidaknya selama 6 bulan beliau harus menerima mimpi atau mendapatkan mimpi yang benar, di mana mimpi yang beliau dapatkan menjadi pendahulu, menjadi mukadimah, menjadi pengantar agar beliau nanti siap mendapatkan wahyu yang pertama ini. Kita juga sudah menyampaikan tentang pembelahan dada, syaqqus sadr, pembelahan dada atau pembelahan perut Nabi, yang oleh Ibnu Hajar disebutkan terjadi sebanyak 3 kali ketika Nabi berusia balita, ketika beliau diasuh di perkampungan Bani Sa'ad bin Bakar, kemudian ketika beliau menjelang diangkat menjadi Nabi, menjelang mendapatkan wahyu yang pertama ini, yang ketiga yaitu ketika beliau hendak di Isra dan Mi'rajkan. Akan nanti ulama yang lain menambahkan As-Solihi, kalau tidak salah As-Solihi, beliau menyebutkan sebanyak 4 kali peristiwa syaqqus sadr terjadi dalam diri Rasulullah Muhammad SAW, dan peristiwa pembelahan dada Nabi ini betul-betul sesuatu yang nyata. Kalau kita menggunakan akal kemudian mengatakan bagaimana bisa orang dibelah dadanya, dikeluarkan hatinya tapi masih hidup, maka kalau pertanyaan itu masih muncul di dalam diri kita, maka harus segera kita hilangkan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, kalau dari benda mati berubah menjadi benda hidup saja kita percaya. Kalau sebuah kayu yang itu benda mati kemudian bisa berubah menjadi ular yang hidup, kita percaya. Kalau dari sebuah kayu yang dipukulkan ke lautan kemudian lautan menjadi terbelah, kita percaya. Maka begitu juga dengan syaqqus sadr ini, walaupun terjadinya pada diri calon nabi, nah nabi belum diangkat menjadi nabi, belum diangkat menjadi rasul, yang oleh para ulama nanti peristiwa yang terjadi atau peristiwa luar biasa yang terjadi pada diri calon nabi disebut dengan irhas atau irhasah, maka kita juga harus percaya. Sebagaimana kita meyakini bahwa Nabi mendapat salam atau diberi salam oleh batu dan pepohonan, dan kita percaya itu di batu benda mati itu dia bisa mengucapkan salam, mengeluarkan suara, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Begitu juga dengan pepohonan, ketika Rasulullah lewat, pohon mengucapkan batu. Bukan hanya itu, pohon yang tidak kena angin, tidak kena apa-apa itu, begitu Nabi lewat di bawahnya, maka pohonnya bergerak untuk memayungi Nabi. Jadi dengan dahannya, dengan ranting-rantingnya, mereka doyong, condong, kemudian memberikan naungan kepada Nabi. Begitu juga kita percaya bahwa sepanjang Nabi berjalan di tempat terbuka, maka kita percaya bahwa Nabi dinaungi oleh awan dalam perjalanannya yang panjang dari Mekah menuju ke daerah Syam. Maka tidaklah Nabi berjalan di tempat terbuka kecuali ada awan yang menaunginya. Itu semua menjadi sesuatu yang memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Rasulullah Muhammad SAW. Tentang proses turunnya wahyu pertama kita sudah sampaikan dengan ringkas bagaimana Nabi yang bertahanus menyendiri di dalam Gua Hira dalam rangka untuk mencari solusi atas kegundahan yang ada di dalam hatinya, melihat masalah, melihat kondisi masyarakatnya yang salah,
melihat kondisi masyarakatnya yang tidak benar, beliau ingin punya andil, beliau ingin berusaha untuk merubahnya, tapi beliau bingung, tidak tahu dari mana harus merubahnya. Maka yang beliau lakukan adalah bertahanus, berharap dari situ minimal hati beliau menjadi lebih lapang, tidak sesat karena melihat keburukan-keburukan dengan kedua mata beliau. Dalam proses tahanus yang panjang itu setidaknya 3 tahun beliau memulainya. Maka di waktu yang sudah ditentukan di bulan Ramadan, Nabi bertahanus, kemudian Nabi didatangi oleh seorang laki-laki. Sekali lagi, laki-laki ini tidak tampak tanda-tanda dia habis manjat, karena Gua Hira tempatnya di atas, ada bukit, kemudian ada gunung. Gua Hira ini ada di atas, harus manjat dulu, harus naik dulu. Tapi laki-laki yang datang ini tidak ada tanda-tanda dia habis naik, tidak ada tanda-tanda berkeringat, tidak ada tanda-tanda kelelahan karena memanjat. Tiba-tiba dia datang, tidak ada perkenalan, tapi langsung mengatakan Iqra. Maka Nabi spontan kemudian menjawab, ma ana biqari'in. Dan kita juga sudah menyampaikan apa yang dilakukan laki-laki ini. Dia mendekat Nabi yang mengatakan saya tidak bisa membaca dengan dekapan yang kuat, karena yang datang adalah malaikat dan seorang laki-laki. Kemudian dilepaskan, ditanya lagi, diperintahkan lagi, bacalah. Laki-laki Nabi mengatakan saya tidak bisa membaca. Maka didekap untuk yang kedua kali dengan dekapan yang sangat keras. Nabi kepayahan, kemudian dilepaskan, diperintahkan lagi Iqra. Laki-laki Nabi memang tidak bisa membaca, maka didekap untuk yang ketiga kali dengan lebih keras. Kemudian Nabi kepayahan dan dilepaskan. Setelah itu kemudian didiktikan oleh laki-laki ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian Nabi mengikutinya, membacakannya 5 ayat tersebut. Kemudian laki-laki ini langsung pergi. Jadi belum hilang kekagetan Nabi, belum hilang keterkejutan Nabi. Itu datang tiba-tiba mengatakan seperti itu, begitu selesai langsung pergi. Maka Nabi menjadi khawatir, Nabi menjadi takut. Itu yang kita sampaikan. Maksudnya muqaddimah, mimpi sebagai muqaddimah ini maksudnya. Nabi diberitahu dalam mimpinya saja, diperlihatkan dalam mimpinya saja masih merasa ketakutan. Apalagi kalau tidak ada pendahuluan, apalagi kalau tidak ada pengantar. Tiba-tiba ujuk-ujuk datang, Nabi tidak pernah merasakan melihat orang ini dalam mimpinya, gimana rasanya? Sudah pernah melihat walaupun dalam mimpi saja masih ketakutan. Bukti ketakutannya begitu selesai, Nabi turun dalam keadaan takut, dalam keadaan berpikir apa tadi yang didapatkannya, karena belum dijelaskan. Yang didapatkan itu terus Nabi menjadi apa belum dijelaskan. Sampai Nabi ketakutan berpikir apa yang terjadi dengan diriku, jangan-jangan ada sesuatu yang sesuatu yang buruk yang menimpaku. Maka ditambah nanti ketika perjalanan pulang, tiba-tiba Nabi mendengar suara dari atas, yang suara itu datangnya adalah dari malaikat Jibril. Nabi melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya yang pertama kali, duduk di ufuk, duduk di langit. Duduknya malaikat Jibril memenuhi seluruh ufuk timur dan barat. Sampai Nabi ketakutan. Sudah tadi terkejut, kaget, bingung apa yang terjadi dengannya. Kemudian turun melihat wujud malaikat Jibril dalam wujud yang asli penciptaannya, yaitu malaikat. Karena beliau menampakkan diri atas izin Allah tentunya, maka menambah ketakutan sehingga beliau pulang ke rumah istrinya Khadijah radhiyallahu anha dalam kondisi tubuhnya menggigil karena ketakutan, bukan karena kedinginan, gemetaran karena ketakutan, sehingga beliau mengatakan zammiluni fazammalu. Maka beliau minta diselimuti, dia untuk menghilangkan rasa takut, untuk menghilangkan kepanikan, tubuh bergetar karena panik, karena takut. Maka beliau minta diselimuti. Begitu ketakutannya atau gemetaran di tubuhnya sudah berkurang atau sudah hilang, maka beliau
mendapatkan kalimat yang luar biasa dari istrinya. Dan seharusnya seperti ini istri yang baik itu. Jadi istrinya tidak memborbadir ya, menanyai apa, kamu kenapa, ada apa, tadi ketemu siapa, mungkin tidak. Karena tadi sudah ketakutan. Seharusnya tidak begitu. Ketakutan, kemudian panik, maka jangan ditambah dengan panik dengan beberapa pertanyaan. Tidak itu. Biarkan Nabi yang cerita sendiri. Biarkan orang yang ketakutan ini menyampaikan dulu apa yang terjadi. Jangan diselang dengan pertanyaan-pertanyaan, tambah panik, tambah bingung nanti. Maka Nabi yang menceritakan sendiri. Aku khawatir terjadi sesuatu yang buruk di dalam diriku. Ketika diceritakan seperti itu, lihat jawaban istri yang luar biasa ini. Beliau Khadijah tidak tahu peristiwanya seperti apa. Tetapi ketika suaminya merasa khawatir terjadi hal-hal yang buruk terhadap dirinya, maka lihat kalimat yang luar biasa dari istri yang luar biasa, cerdas, yang luar biasa salihah ini. Beliau mengatakan, "Kalla wallahi la yuhzika abadan." Demi Allah, orang sepertimu tidak akan dihinakan oleh Allah. Lihat kalimat yang luar biasa menghibur, luar biasa memberikan ketenangan ini. Ketika Nabi merasa takut terhadap dirinya, maka Ibunda Khadijah hadir dengan kalimat yang sangat menyejukkan. Beliau mengatakan, "Demi Allah, wahai Muhammad, orang sepertimu tidak akan mendapatkan keburukan dari Allah, tidak akan pernah dihinakan oleh Allah." Kenapa? Beliau memberikan alasannya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa tu'inu ala nawadibid dar, dan seterusnya. Karena engkau itu orangnya suka silaturahmi. Dan kita tahu kan fadilah silaturahmi apa? Karena engkau itu suka membantu kesulitan orang lain. Karena engkau suka menghormati tamu. Bagaimana kita tahu juga fadilah kalau ada tamu yang datang ke rumah kita. Tamu datang masuk ke rumah kita, kita jamu. Begitu tamunya keluar pulang, itu tamu membawa keburukan yang ada dalam rumah kita. Dan engkau disebutkan sifat-sifat mulia Nabi yang dilakukan kepada orang lain. Jadi ini juga luar biasa. Ibunda